Oke teman-teman, kembali lagi di channel Beris Kristanto, dan kali ini kita akan berbicara tentang pengolahan makanan. Pada pengolahan makanan, kita akan berjumpa seperti pada nata de coco, pada keju, pada yogurt. Nah, di balik produk-produk itu, sebenarnya bagaimana sih ilmu yang digunakan dalam menghasilkan produk seperti itu? Kan kita menjumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini, aku ditemani oleh Hai, nama aku Putri. Oke, Kak Putri. Kak Putri ini berarti dari jurusan apa, universitas apa, dan lulusan kapan nih, Kak? Oke, halo teman-teman semuanya. Nama aku Putri. Aku dari Teknologi Pangan di Universitas Gajah Mada. Universitas Gadjah Mada ya, Kak ya? Lulus tahun berapa nih, Kak, kalau boleh tahu? Kebetulan baru 2 bulan yang lalu, tahun 2025. Jadi aku masuk 2021. Oke, berarti sekarang fresh graduate ya, Kak? Berarti masih inget lah ya tentang segala hal tentang teknologi pangan lah ya? Ya, lumayan. Oke, aku mau nanya nih, Kak, tentang teknologi pangan. Karena setiap hari itu kita selalu berjumpa dengan produk olahan. Mungkin kayak teman-teman tahu ketika tren orang lari buka pintu kulkas minimarket. Nah, produk-produk yang dijual itu berkaitan dengan hasil teknologi pangan nih, Kak. Sebenarnya apa sih teknologi pangan itu, Kak? Jurusan teknologi pangan tuh? Oke, jadi Teknologi Pangan sendiri itu dia menguasai semua bidang pangan ya. Misalnya dari segi eh, pengemasan, terus habis itu pembuatan. Terus karena di UGM itu kan teknologi pangan dan hasil pertanian sebenarnya. Nah, jadi di kita di jurusan TPHP di UGM itu juga mempelajari terkait hasil pertaniannya. Gitu. Jadi teknologi pangan sendiri ya seputaran semuanya tentang makanan yang dikemas dalam bentuk teknologi. Oke. Kakak sendiri mengekspektasikan nggak dulu waktu SMA, aku pengen nih ke jurusan teknologi pangan dan hasil pertanian, atau eh, ketika berjalannya waktu, ternyata aku nyasar nih di jurusan ini. Gimana tuh, Kak, dulu? Sebenarnya dulu awalnya aku pengen gizi. Gizi kan juga berkaitan sama makanan kan. Terus kemudian eh, entah kenapa di TikTok aku tuh lewat tentang nak tekpang yang isinya tuh tentang bahas teknologi pangan. Nah, kalau aku pikir pada saat itu ya waktu aku baru lulus SMA terus bingung jurusan, aku mikir oh kalau gizi berarti fokusnya cuma di kesehatan aja ya. Misalnya eh, paling nanti aku di rumah sakit aja gitu. Padahal kan enggak ya kalau sekarang. Nah, terus aku pikir saat itu teknologi pangan tuh lebih secara umum gitu. Karena dia dapat gizinya juga, terus habis itu dia bisa ke perusahaan juga. Jadi aku milih yang general aja di teknologi pangan. Jadi teknologi pangan tuh atas dasar pertimbangan kakak setelah melihat beberapa source informasi lah ya, Kak, ya? Dan menarik banget karena kan teknologi pangan dekat banget sama kita kan. Kayak kita pasti butuh makan gitu. Nah, dari makanan itu kan timbul tuh curiosity kayak pertanyaan-pertanyaan ini bisa dibuat kayak gini gimana, ini bisa dikembangkan lagi kayak gimana gitu. Awal dari situ. Lalu eh, secara lebih luas atau lebih spesifik, apa sih yang dipelajari di teknologi pangan? Teknologi pangan belajar banyak, ada fisika, kimia, biologi, itu juga ada, tapi itu seputaran bidang pangan gitu. Kalau di fisikanya nanti dapatnya di satuan operasi. Jadi satuan operasi itu kayak lebih ke pabrik-pabriknya gitu loh. Terus skala produksi gitu. Kalau di kimia, kimia pangan nanti luas juga. Nanti kita bisa lihat sifat bahan pangan. Terus habis itu di kimia pangan juga gimana caranya reaksi-reaksi yang ada di pangan tuh bisa berdampak baik atau buruk. Oh. Terus habis itu di biologi pangan juga ada uh, terkait mikroorganisme. Terus nanti juga biasanya kalau biologi pangan itu nanti larinya ke fermentasi, terus habis itu uh, kayak pembuatan yogurt gitu kan. Terus uh, di teknologi pangan juga ada hitung-hitungan sih, ada perancangan pabrik juga gitu. Jadi
teknologi pangan tuh bukan cuman soal makanan, produknya aja, tapi lebih luas ya, Kak, ya? Lebih luas. Bahkan sampai perancangan apa tadi? Pabrik. Pabrik juga ya? Banyak banget. Banyak banget ya, Kak, ya? Kalau yang aku denger sih ternyata, kompleks juga ya ilmunya ya. Ada berbagai aspek bidang keilmuan yang kemudian dikolaborasikan jadi satu, teknologi pangan dan hasil pertanian ya, Kak, ya? Ya. Selama berkuliah nih, Kak, eee, matkul apa yang paling disukai dan paling dibenci? Bukan dibenci ya teman-teman, tapi susah menurut Kakak? Kalau yang paling disukai lebih ke pengembangan produksi sama Pengembangan produk, praktikum. pengembangan produk dan praktikum ya? Itu bagaimana, Kak? Karena kalau pengembangan produk tuh nanti kita bikin produk sendiri sama teman-teman kelompok dan itu tuh dijualin gitu. Kalau kemarin punya aku tuh pengembangan produknya aku bikin bakso jamur terus dikalengin. Jadi yang kemarin tuh temanya adalah kaleng. Nah, itu kan seru ya. Jadi kita bisa estimasi gimana gimana bisa jual produk untuk mencapai BEP, terus habis itu kita buat juga produknya gimana agar disukai sama konsumen gitu. Terus habis itu kalau matkul yang kurang aku suka, gue ini sih hitung-hitungan satuan operasi itu. Karena itu jatuhnya lebih ke hitungan yang kayak ngitung thermal proses di makanan gitu. Jadinya kadang susah untuk ngitungnya karena rumusnya banyak banget gitu. Gitu sih. Jadi, mungkin Kakak lebih suka, praktis ya kayak tadi ya, matkul yang bikin produk, terus, dijual ke masyarakat gitu ya, Kak, ya? Untuk permasalahan Kakak kayaknya yang hitung-hitungan aku juga susah ya teman-teman ya, karena jujur aku pun di komunikasi ada, hitung-hitungan statistik, tapi lebih minim dibandingkan dengan jurusan Kakaknya di teknologi pangan dan hasil pertanian gitu. Selama, berkuliah nih, Kak, mmm, Kakak seneng nggak atau merasa menyesal nggak di jurusan ini? Enggak. Enggak ya? Kenapa tuh? Karena teknologi pangan seru banget. Pokoknya seseri itu karena dari teknologi pangan pun aku belajar kayak gimana cara bikin produk makanan yang bersih, keamanan pangannya gimana, lingkungan, kondisi saat kita membuat makanan tuh harus diperhatikan. Pokoknya yang benar-benar detail terkait makanan loh. Bahkan di kita itu kan ada namanya uji sensoris. Nah itu juga matkul yang paling seru karena di uji sensoris ini kita tuh bisa nyobain berbagai produk. Misalnya ada temanku yang buat keju. Nah itu keju dia buat dari apa namanya kayak strain yang baru gitu yang belum ditemuin. Terus habis itu dicobain lah sama kita karena waktu itu kejunya tuh asli yang murni gitu kan. Jadi menurut lidah-lidah orang Indonesia kan kurang gitu. Nah, untuk orang luar itu rasa keju tuh ada standarnya gitu. Nah, begitu juga kopi. Kadang kemarin kita waktu uji sensoris praktikum uji sensoris kopi itu ternyata flavor wheel kopi itu banyak banget. Bahkan kayak misalnya sweet tuh bisa dijabarin banyak banget. Terus habis itu sweet yang gimana kayak ke berry atau ke nati gitu-gitu. Pokoknya di teknologi pangan aku jadi realize gitu loh kalau kita makan tuh nggak cuma sekedar makan aja, tapi kita tuh harus tahu ini uh, cara buatnya gimana, terus habis itu dia uh, flavoringnya apa, nah itu sih yang jadi sekarang tiap milih makanan tuh kayak hati-hati gitu. Terus apalagi kalau aku sebagai anak teknologi pangan kan setiap ngeliat makanan kan kadang ada orang yang nyaman sama satu makanan aja. Misalnya dia di tempat lain kalau dia suka nasi goreng dia bakal pesan nasi goreng terus karena itu kan apa ya dia sukanya di situ nggak mau pindah-pindah makanan gitu. Nah sedangkan aku
yang dari teknologi pangan, terus melihat lingkungan sekitar, aku tuh jadi pengen ngerasain banyak makanan gitu loh. Aku pengen mengembangkan kosakata dari makanan-makanan yang aku cicip gitu. Dengan itu kita tuh bisa nambah tingkat kepekaan kita terhadap flavoring di pengujian sensoris. Ternyata asik juga ya, Kak, ya, teknologi pangan ya. Asik. Jadi, teman-teman nggak cuma terpaku di mata kuliah tentang materi secara teoritis, tapi dalam aplikasi di kehidupan nyata tuh kita jadi ada pengembangan gitu ya, Kak, ya. Di pengalaman juga dan Kakaknya juga suka lah ya di jurusan itu ya, Kak, ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang kemudian bingung nih, sebenarnya teknologi pangan dan, mungkin kalau Kakaknya teknologi pangan dan hasil pertanian, apa sih bedanya dengan tata boga? Sebenarnya beda nggak sih, Kak? Beda. Kalau menurut aku di Tata Boga itu kan dia me- melakukan produksi di ini ya kayak lebih dekat dengan kayak chef gitu ya. Jadi lebihnya di dapur. Jadi kayak mereka bagian yang merancang gimana produk itu bisa menarik, produk itu enak, terus juga ya bisa diterima sama masyarakat gitu. Kalau di teknologi pangan sendiri, kita lebih dari itu. Kita bukan hanya sekedar di kitchen aja, tapi kita lebih luas. Kayak misalnya kita bisa di bagian pemilihan bahan, kemudian habis itu kita juga bisa terjun di kitchen-nya. Terus juga kita bisa mengaudit kitchen gitu. Jadi teknologi pangan menurutku lebih kompleks sih dari kata Google. Selain itu mungkin, ada lagi nggak sih, Kak, misal, hal yang disalahpahami atau mitos-mitos yang ada di jurusan Tekpang mungkin, ada nggak sih? Iya, ya, ada. Terkait tata boga itu, nah mitos teknologi pangan tuh biasanya adalah teknologi pangan harus bisa masak. Padahal enggak, friends. Jadi teknologi teknologi pangan itu kamu nggak harus bisa masak kok. Jadi apa ya? Bahkan di tempatku juga masak pun cuma satu kali waktu pengembangan produk. Selebihnya itu adalah kita lihat kadar gizi, kemudian eh, kita belajar mengaudit kantin gitu-gitu sih. Kalau untuk masak jarang. Jarang ya malah ya? Lebih ke pengembangan produk kan nggak cuman masak ya, tapi kita juga ngelihat gimana bahan itu flavornya tuh saling terikat kayak kan ada namanya tuh material compound. Nah, di situ tuh ada senyawa-senyawa yang kalau misalnya dimasak tuh ada yang saling berikat, ada yang tidak bersinergis gitu. Itu juga dipelajarin di rempah bumbu. Jadi nggak harus masak. Nggak harus masak lah ya? Tapi, mungkin lebih ke pengembangan gitu ya, Kak, ya? Bisa. Nah, di teknologi pangan sendiri tuh, jujur aku merasa kagum karena di zaman sekarang tuh kita diberikan kemudahan gitu, untuk konsumsi makanan. Misal ketika lapar, kita bisa ke minimarket, kemudian beli makanan gitu ya. Apalagi kalau hujan, terus kita buat mie instan, mie kuah gitu ya, itu paling keren lah dari hasil teknologi pangan menurutku. Dari Kakak sendiri tuh, apa sih hasil dari teknologi pangan yang menurut Kakak keren setelah belajar ini? Mungkin mesin atau tekniknya gitu, Kak? Banyak sih. Kayak kadang eh, ada namanya gastronomi makanan. Mhm, Itu juga dia mempelajari tentang eh, makanan tuh lebih ke makanan-makanan zaman dulu ya. mhm. Nah itu tuh kok bisa ada akulturasi dari makanan ini gitu. Terus untuk yang lainnya, kadang kan waktu di teknologi pangan sendiri itu ada aku mes sama yang ini kayak eh kalau makanan yang ada di spreadsheet itu
itu kan kadang enak ya rasanya. Nah, tapi di balik itu tuh ternyata ada hal yang buruk gitu. Ada reaksi Maillard namanya. Itu aku baru tahu waktu aku di teknologi pangan. Terus yang lainnya sih lebih ke ini sih kayak karena aku juga suka masak sebenarnya. Nah, aku taunya teori masak tuh cuman oh ya nambahin bumbu-bumbu terus habis itu ya bumbu-bumbu dasar kayak bawang putih, bawang merah, daun salam gitu gitu kan. Hmm. Nah, ternyata setelah aku masuk teknologi pangan terus ikut mata kuliah rempah bumbu namanya. Nah, itu ada tahu teknik memasak bumbu itu sendiri. Jadi kayak misalnya daun salam tuh kenapa harus dimasukin ketika dia minyaknya udah panas terus udah nyampurin bumbu halus dulu baru dimasukin daun salam. Nah, ternyata daun salam tuh rilis flavornya itu ketika dia terkena minyak panas gitu. Nah, pokoknya banyak lah yang tidak bisa aku sebutin satu-satu terkait rempah bumbu ini. Terus juga selain itu teknologi pangan ya itu tadi balik lagi aku jadi lebih aware sama makanan. Nah, eh, untuk reaksi Maillard yang disebutkan tadi itu apa ya Kak? Jadi penasaran apa itu? Jadi reaksi Maillard itu dimana ada uh, gula sederhana bertemu dengan uh, protein, terus dia terdenaturasi, jadi dia mengakibatkan reaksi Maillard. Dimana reaksi Maillard itu nantinya tuh dia yang bikin daging tuh kecoklat-coklatan gitu loh. Nah, sebenarnya yang kecoklat-coklatan cenderung mengarah ke hitam kayak gosong gitu, itu tuh nanti akan memicu kanker. Jadi reaksi Maillard itu turunan dari proses turunan yang buruk ya dari proses pemanggangan gitu. Jadi itu bisa bersifat karsinogenik ya Kak? Iya. Memicu kanker ya? Terus untuk uh, kedepannya nih Kak, Kakak kan sebagai sarjana teknologi pangan ya Kak ya? Kedepannya pengen bekerja di mana sih dan di bidang apa gitu? Aku pengen uh, saat ini aku pengen di perusahaan sih. Terus di bidang R&D, Research and Development. Jadi aku suka untuk inovasi produk, terus aku suka melakukan formulasi, terus aku suka dengan pengujian sensoris juga. Jadi menurutku aku lebih dekat dengan R&D gitu. Kalau pilihan yang lain, mungkin aku mau coba di Hipop. Hipop itu nanti Hipop itu kayak bagian yang mengaudit makanan-makanan gitu. Gitu sih. Tapi uh, ada keinginan perusahaan apa mungkin gitu Kak? Mungkin untuk perusahaannya kan mungkin lagi nonton gitu ya Kak ya? Kalau perusahaan sebenarnya yang nerima aku aja sih. Oh yang Tapi terima pokoknya aku R&D. Karena R&D. kan soalnya bagian TPHP itu biasanya nanti outputnya kalau nggak di R&D, QC, QA, terus juga yang tentang pengurusan bahan masuk. Nah itu kebanyakan teman-temanku tuh biasanya ngincernya QC atau QA. Itu yang jelas tugasnya gitu kan. Yang kayak kita cuman pengujian aja udah sesuai standar perusahaan atau belum. Tapi kalau misalnya aku lebih suka pekerjaan yang tidak monoton itu. R&D kan sifatnya kayak tidak monoton ya. Jadi kayak tiap hari mungkin ada asupan inovasi produk gitu. Jadi dari situ aku lebih ke perusahaan apa aja yang kayak R&D. Oke. Dan waktu dekat ini apa yang pengen Kakak lakukan? Dekat ini sebenarnya aku kayak pengen wirausaha ya kecil-kecilan gitu. Cuman kayaknya hmm, apa ya? Aku belum prepare banget terkait pemasaran dan lain-lain. Cuman aku emang emang hobiku tuh masak sebenarnya. Aku suka uh,
nyiptain produk, enggak yang nyiptain sih, lebih ke ngembangin produk ya. Terus juga mungkin setelah ini ya aku uh, perlu belajar banyak terkait R&D sih kalau aku mau karirnya di sana gitu. Dan mungkin terakhir teman-teman, karena kita sudah ngobrol banyak hal ya Kak ya tentang teknologi pangan, untuk adik-adik kita yang mau masuk ke teknologi pangan atau mungkin pengen masuk ke bangku kuliah nih, apa saran dari Kakak? Atau masukan apa gitu? Jadi menurut aku kalau kalian suka terkait uh, makanan, terus juga kepo makanan tuh gimana sih terbentuknya, terus kayak ya kalian mes sama makanan-makanan yang ada di sekitar kalian, cobalah kalian masuk teknologi pangan, karena di teknologi pangan kalian akan mendapatkan semua jawaban-jawaban itu uh, lebih banyak, lebih kompleks, dan juga di sana nantinya kalian akan lebih aware lah terhadap makanan dan juga ingin terus mengembangkan makanannya, karena makanan emang dekat dengan kita ya gitu. Oke, Kak. Nggak kerasa ya Kak ya, kita udah ngobrol banyak hal tentang teknologi pangan, tentang apa yang dipelajari, kemudian teknologi pangan nggak harus bisa masak ya Kak ya. Terus tentang pengembangan-pengembangan dan produk yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari dari hasil teknologi pangan gitu ya Kak. Nah Kak, kalau teman-teman pengen tahu nih tentang teknologi pangan, mungkin bisa dikasih tahu Instagram Kak Putri apa gitu? Instagram aku @rizal_. @putrisal_, ya Kak ya, Instagram. Dan mungkin L-nya 2, friends. L-nya 2. Jangan lupa ya teman-teman. Dan mungkin itu akan menutup perbincangan kita pada kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Tetap like, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti di channel ini karena kita akan bahas berbagai hal seputar akademik maupun tentang pendidikan. Oke teman-teman, terima kasih. Bye-bye.